Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Darmanu Nanung, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mas Ulah. Tujuan pembelajaran, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media Bapak Ibu calon guru penggerak. Berikut adalah pemikiran reflektif terhadap pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang baru saja saya dapatkan. Modul 2.3 memberikan pengalaman belajar kepada saya untuk dapat menerapkan coaching dalam supervisi akademik dengan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pemahaman lain yang bermakna adalah terkait dengan penerapan coaching melalui alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Dari modul 2.3 ini, saya dapat memahami bahwa proses supervisi adalah bertujuan untuk memaksimalkan potensi, bukan untuk melabeli atau menilai. Tidak kalah pentingnya, saya dapat mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik dan dapat melakukan kolaborasi dengan rekan CGP. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah saya merasa cemas. Sebelum mempelajari modul 2.3, saya merasa khawatir tidak dapat mengaplikasikan materi yang terdapat pada modul 2.3. Yang kedua adalah tertarik. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya merasa tertarik untuk dapat mendalami dan mempraktikkan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Perasaan ketiga, saya merasa bahagia. Saya merasa bahagia ketika berhasil mempraktikkan coaching sesuai prinsip coaching, alur tirta, dan mendengarkan dengan rasa serta mendapatkan umpan balik positif. Yang keempat adalah optimis. Saya merasa optimis untuk dapat mempraktikkan dan mengaplikasikan coaching di sekolah saya dan berbagi dengan komunitas belajar di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan Anda di dalam proses belajar? Saya mampu memahami dan mempraktikkan prinsip serta tahapan coaching dengan baik sesuai dengan rubrik penilaian. Saya dapat berkolaborasi dengan rekan CGP dengan secara bergantian menjadi coach, coachee, dan supervisor, saling mendukung dan menghasilkan karya bersama. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan adalah pada kemampuan menghadirkan diri sepenuhnya dalam proses coaching, sehingga saya dapat mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee untuk menggali permasalahan yang dihadapi coachee, serta dapat memaksimalkan potensi coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari materi pada modul 2.3, saya mendapatkan keterampilan baru untuk melakukan coaching. Ditandai dengan saya dapat mempraktikkan coaching sesuai prinsip coaching dan alur tirta, baik sebagai coach maupun supervisor. Dalam proses mempraktikkan coaching, saya harus dapat melakukan kontrol diri untuk tidak ikut arus coachee, terbawa perasaan, dan melakukan justifikasi dengan asumsi-asumsi pribadi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah oleh kepala sekolah beserta guru di sekolah dengan perubahan paradigma pemahaman bahwa supervisi bukanlah sebagai ajang justifikasi atau melabeli baik buruknya kinerja seseorang, melainkan melalui supervisi, kepala sekolah dan guru dapat melakukan kolaborasi berbasis kemitraan, coachee, dan coach. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Fokus dari supervisi adalah untuk mengembangkan potensi individu agar dapat berkembang. Tahapan yang dilakukan adalah melalui kemitraan, dimulai dengan pra-observasi, mendiskusikan rubrik dan poin pengembangan yang ingin dilakukan dan diamati.
Observasi memantau jalannya aktivitas di kelas sesuai dari apa yang didiskusikan sebelum observasi dan pasca observasi. Kepala sekolah atau guru senior memberikan umpan balik berbasis data dari hasil pengamatan. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berdampak terhadap jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal mewujudkan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus dapat memfasilitasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran berarti guru memiliki tantangan untuk dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memahami kebutuhan yang berbeda dan perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga pada aspek sosial emosional. Dengan demikian, fokus coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGB baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi dan pemahaman terkait supervisi akademik di lingkup sekolah melalui prinsip dan tahapan coaching. Karena pada dasarnya supervisi masih dijadikan acuan dalam penilaian kinerja guru, bukan sebagai basis data untuk menguatkan dan mengembangkan potensi serta kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, melakukan sosialisasi dan pengimbasan di sekolah melalui seluruh komunitas di sekolah untuk menyeragamkan persepsi terkait makna dan tujuan dari adanya supervisi akademik. Kemudian selanjutnya, bersama-sama komunitas belajar sekolah memberikan contoh penerapan coaching dalam supervisi akademik melalui praktik dan berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan guru senior. Namun, kegiatan supervisi yang saya alami adalah terasa menegangkan dan menjadi sumber kekhawatiran terhadap penilaian kinerja saya. Kegiatan supervisi tidak difokuskan pada pengembangan kompetensi guru, sehingga terasa berat dan terasa sebagai beban. Tahapan supervisi seperti pra-observasi tidak dilakukan untuk mendiskusikan rubrik dan fokus pengembangan kompetensi saya. Supervisi langsung dilakukan dengan observasi akademik di kelas. Umpan balik pasca supervisi dilakukan, namun umpan balik yang diberikan berfokus pada penilaian guru. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi akademik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru, bukan sebagai bahan penilaian kinerja. Supervisi akademik diharapkan dapat menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan fokus memaksimalkan potensi, sehingga menjadi bagian dari pengembangan berkelanjutan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari. Modul 2.1 praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, serta melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Modul 2.2 praktik baik pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan stop dan mindfulness dan memahami bahwa memberikan apersepsi ataupun ice breaking dapat membantu untuk menguatkan sosial emosional anak dan membantu kesiapan anak dalam belajar. Modul 2.3 yaitu penerapan coaching dalam supervisi akademik dan memahami tujuan supervisi akademik dilakukan. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Esensi supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. El Idara, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, halaman 7,
2 2021. Supervisi akademik diakses pada 6 Desember 2023. See you, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Mari terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sampai jumpa kembali.